Ya, ini pemulihan dan kelepasan dan kutuk. Jadi 3 pelajaran ini berharap bisa selesai dalam waktu 1 jam, lalu Anda saling melayani. Kenapa demikian? Saya mau menjelaskan dulu bahwa pemulihan itu Tuhan memakai bahasa Yunaninya apokatistemi, atau sesuatu yang hilang, sesuatu yang tercuri itu dikembalikan. Nah, apa yang tercuri dan apa yang terhilang adalah kerajaan surga, atau bait Allah, atau Allah itu sendiri, atau hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu Tuhan yang dekat dengan kita. Dia disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, tetapi saudara-saudara, banyak kita yang tahun-tahunnya, bukan hanya tahun-tahunnya, tetapi di dalam jiwa kita itu tercuri. Atau saudaraku, harus dikembalikan apa yang tercuri itu, apa yang hilang itu. Nah, kebanyakan orang sudah tidak sadar karena sudah menjadi kebiasaan bahwa tercuri, bahwa yang namanya hal yang hilang itu sudah tidak menjadi sebuah masalah bagi Anda. Nah, padahal itu kematian kekal. Yang disebut maut itu bukan mati, saudara. Nah, banyak orang tidak sadar yang disebut maut itu adalah terputus atau terpisah dengan Allah. Tahu ya? Jadi dalam kondisi orang hidup, bergerak, yang namanya hidup itu bergerak, ada, lalu bergerak, ada, dan apa? Bergerak, ada, itu hidup. Nah, kalau ada Anda hidup, tapi hidup di hadapan siapa? Gitu. Kalau hidup di hadapan Tuhan, Anda benar-benar rastamasta. Hidup makin bertambah hidup. Anda tidak pernah lihat ya, rastamasta itu, rokok mild itu loh. Ya, saya percaya. Nah, menjadi hidup lebih hidup katanya rastamasta itu. Nah, tetapi sayangnya banyak orang tidak sadar bahwa dirinya tidak hidup. Sekalipun dia mati, dia tetap bergerak. Jadi dia bisa aktif ke gereja, dia aktif pelayanan, tapi sesungguhnya mati. Dia tidak terhubung dengan Tuhan. Dia terpisah dengan Tuhan. Atau dia mengalami maut atau mati. Saudara-saudara, itu maut. Kata maut itu dari itu. Jadi jangan Anda ukur pertumbuhan rohani itu hanya sekedar aktivitas. Orang bisa aktif, tapi benar aktif dia di hadapan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, atau tidak. Gitu loh. Tahu ya? Sampai di sini paham? Jadi cek dulu Anda di dalam Anda hidup sekarang ini, sesungguhnya Anda bisa merasakan Tuhan, menikmati Tuhan. Dalam Anda hidup ini, apakah Anda pelayanan ini sekedar jadwal, atau Anda memang mengerti bahwa Tuhan itu harus dilayani? Sedalam begitu Pak? Iya. Orang lain bisa kok doa puasa, malah mereka 40 hari tidak minum. Tapi apakah mereka hidup? Itu mesti jadi pertanyaan dalam hidup kita. Saudara-saudara. Jadi belum tentu. Sekali lagi saya bilang saudaraku bahwa yang tercuri tidak merasa dicuri. Saudara-saudaraku, dia tidak mengenal juga pencurinya. Jadi perlu namanya pelayanan pemulihan. Saudara-saudara ya.
Jadi sekali lagi pemulihan itu adalah apokatistemi, mengembalikan apa yang tercuri. Ini adalah bagian dari pertumbuhan rohani. Seringkali rohani kita tuh mentok. Gitu. Rohani kita mentok, tidak bisa lagi. Aktivis ya melayani garing, Pak. Gitu. Saat itu tidak lagi. Baca firman, mules. Tidak bisa dinikmati, walaupun Anda dikejar-kejar. Ayo ba'a, gitu. Saudara-saudara. Tapi Anda melakukan terpaksa, tidak menikmati. Mestinya makan firman itu dinikmati. Oke, naik. Wih, naik. Mestinya begitu. Tapi karena kita ini mules, bahkan ada juga yang akut, kita tidak bisa menikmati firman. Jadi kalau ibadah malah ngantuk, berjuang. Gitu. Dia tidak excited, tidak bergairah karena mati. Gitu. Jadi jangan jangan Anda pikir bahwa mati itu nanti umur 80. Gitu. Umur 90 mati. Tidak. Kematian itu dimulai dari terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pemulihan ini memulihkan itu dan kemudian melepaskan. Ini adalah bagian pertumbuhan. Anda bertumbuh ke arah siapa? Ke arah mana kita bertumbuh? Kan marahin loh. Gris ini. Ya Gris ya. Siapa ini Gris? Ke atas. Kiblat Anda, pertumbuhannya itu jelas ke arah Kristus. Jadi tutur katanya, pola pikirnya, perasaan Anda, ya toh, hendaklah kamu menaruh apa? Pikiran, perasaan, terus kepada siapa? Lu malah mendelii lu. Ini perjalanan ini ke arah siapa? Kristus. Nah, kalau pikiran kita, perasaan kita ke arah game itu loh, yang sering tidak pernah pemain itu loh. Game apa? Mobile Legend gitu. Tidak ada, saya pikir ayat firman Tuhan kan tidak pernah tahu itu saya baca, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Anda kepada Mobile Legend. Kan nggak ada itu, betul nggak? Atau pikiran dan perasaan Anda kepada Dota, Anda ada duta mungkin. Ya. Awal dulu Mas. Yang A dulu. Tadi yang gambar wayang dulu. Ya. Saya membuka dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, awal dari pemulihan itu adalah mengaku. Mengaku, keterbukaan. Itu awal dari pemulihan. Keterbukaan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya kalau berdiri mengganggu tampilan enggak? Mas kamera? Enggak ya. Nah, saudara, ini ayat hafalan jaminan pengampunan. Ya. Syarat Anda diampuni itu adalah mengakui. Tapi berkatnya bukan hanya diampuni, tapi juga disucikan. Ya. Jadi ketika Anda mengakui, ada 2 berkat yang Anda terima. Yang pertama pengampunan, yang kedua penyucian. Nah, konsep Alkitab tentang menyucikan itu artinya dipisahkan. Ya, Anda harus ingat pemazmur berkata, sejauh timur dari barat, atau sejauh barat dari timur.
dari timur ke barat. Kalau misalkan ini timur, ya, saya ke barat terus ke barat ketemu timur enggak? Siapa yang setuju ketemu timur? Angkat kaki. Kalau saya dari utara ke selatan, ini utara, ini selatan. Saya ke selatan, ketemu utara enggak? Ketemu. Tapi kalau timur, saya jalan ke timur, saudara terus ke timur, ketemu barat enggak? Enggak ketemu. Anda akan terus menghadap ke timur. Loh benar enggak? Makanya yang tadi jawab ketemu tuh angkat atau kaki. Tahu maksud saya ya? Jadi Alkitab menjelaskan, kalau Anda ini terbuka kepada Tuhan, Anda bukan hanya diampuni, tapi dipisahkan dari dosa. Lepaskan dari dosa. Konsep Alkitab begitu. Jadi tidak akan pernah ketemu dosa. Dota ketemu. Ya, kalau dosa tidak ketemu. Ngerti di sini? Paham? Sebelum tak mulai maju lagi. Ini tidak akan selesai, saya paling selesai bagian tertentu tok nanti di retreat kalian aja yang terakhir-terakhir. Saudaraku. Kemudian saudaraku, Alkitab berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku. Supaya apa? Kalau kita mengaku supaya malu. Atau supaya apa? Sembuh. Untuk sembuh itu kita malu. Nah saudara, saya punya teman. Itu kenceng terus. Setiap, bukan hanya akhir tahun, akhir bulan, Pak. Tapi kenceng terus. Wah, tensinya tinggi sekali. Tensinya selalu tinggi. Sudah didoakan, tumpang depan, tumpang belakang, tumpang pundak, tumpang juga sudah. Saudara-saudaraku. Nah, saya kasih tahu, saudaraku, waktu saya berdoa, itu Tuhan kasih hikmat. Orang ini menyimpan kesalahan orang lain. Dan menyimpan kesalahan diri sendiri. Nah, hari berikutnya, saya datang kepada dia, piye? Kenceng Pak, saya itu sudah minum obat apa itu namanya, penurun tensi, juga enggak turun. Ternyata masalahnya dia nyimpen dosa. Jadi dia kalau ketemu dengan orang yang bersangkutan, dia tertuduh dak-diduk. Tidur ingatnya dia dak-diduk. Ya kamu mau tak layani kelepasan sampai ujung jempolmu tak tumpang jari, kamu gak akan bisa kelepas. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya kamu mengampuni, kamu sembuh. Kamu ngomong, kamu sembuh. Waduh Pak, dia konsep pengakuannya keliru. Nah saudara-saudara, Alkitab itu berbicara tentang pengakuan, itu ada level 3. Ada 3 level. Yang pertama adalah, saudaraku, Alkitab menulis demikian. Jika saudaramu berbuat dosa, kamu harus menegur di bawah 4 mata. Jadi kalau misalkan Friska ini saya pembimbingnya, saya ngomong 4 mata. Ya, nah 4 mata. Ini kalau sebenarnya bahasa Indonesianya kasar itu, bahasa Jawanya mesti Anda tahu. Kalau saudaramu itu kandhanono, gitu, nasihatinya, saya bacakan, mestinya Anda harus pakai bahasa Jawa ini. Karena dia halus, saudara ya. Ini saya bacakan. Menawa sedulurmu duwe kaluputan, tahu enggak kaluputan? Ya, dia tahu yang ada di nongkol itu pulut.
Ya, kaluputan, ya, elingno, elingne, diingatkan. Tania bingung nih. Kan Daniel. Elingno, ya, dheweke menawa nggugu marang kandhananmu, tegese kowe wis ngentas sedulurmu. Ini bahasa yang benar. Artinya kamu mengangkat saudaramu. Ya, di bawah 4 mata. Lalu dilanjutkan di situ, kalau enggak percaya sama kamu, bawa teman PA-mu. Kalau enggak percaya lagi, bawa pembimbingmu. Enggak percaya lagi, Alkitab bilang apa? Sampaikan persoalan itu kepada jemaah. Lu pernah baca enggak? Ya pernah toh. Jadi di dalam kelompok PAG KKD itu jalurnya. Aldi berbuat salah, ya ditegur sama Noel ya. Saudaraku, enggak percaya, bawa teman Bapak PA tak gandake Bapak PA mulu. Bawa, enggak percaya, naik lagi. Dikatakan itu toh, baca itu di Matius itu isinya begitu, naik lagi. Enggak percaya lagi, bawa ke doa komit. Itu. Ya, itu bahasa yang betul. Nah, jadi dalam menasehati, dalam keterbukaan, maka nanti saya minta Anda bisa terbuka dengan saudaramu itu. Close, akrab. Keterbukaan itu perlu dibangun. Saudara-saudara ya, bangunlah keterbukaan. Sama suami istri tidak boleh dilumpet. Dilumpet tidak tahu, tolong terjemahkan Bu Tony Bu Dilumpet itu gini loh Bu. Ya, dilumpet. Menyembunyikan sesuatu. Tahu ya? Jujur aja terbuka. Gitu. Sekarang era terbuka, jadi tidak boleh menyembunyikan sesuatu, ngirim pulsa ke mantan, atau ngirim sesuatu gitu ya, yang istrinya tidak tahu atau suaminya tidak tahu, tidak boleh. Ya, jadi nanti tahu, saya singgung sedikit supaya Anda jelas. Next sekarang. Next. Ya, kesembuhan batin. Saudara-saudara, setelah Anda diselamatkan, seringkali masih ada terbelenggu oleh yang pertama, luka-luka masa lalu. Ya. Kemudian kutukan kuasa kegelapan. Untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan, kita perlu mengalami pemulihan dari masa lalu yang buruk. Kita juga perlu mengalami kelepasan dari kutuk maupun kuasa gelap. Ya, Yesaya 61 ayat 4, pelayanan pemulihan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kesembuhan batin, kelepasan kutuk, kuasa kegelapan, dan belenggu dosa. Ini berarti bagi 4 ini. Ya. Masuk ngomongnya 2 ya. Gitu. Nah, saudara-saudara, kalau saya di dalam perkuliahan saya itu disebabkan 2 hal. Yang pertama, saudara-saudara, adalah yang disebut pengalaman yang menyakitkan. Anda bisa catat itu semua orang punya. Yang kedua, saudaraku, itu disebut adalah konsekuensi dosa. Jadi yang pertama adalah pengalaman yang menyakitkan, yang kedua konsekuensi dosa. Itu. Setiap kita, mau pendeta, mau pendekar, semua punya 2 permasalahan itu. Saya mau kasih contoh kepada Anda. Misalkan
tentang hidup kita. Saudara-saudara, bahwa ada seorang psikolog, dia ngomong begini, apa yang kita ada sekarang ini, khususnya karakter atau sifat, itu adalah pustaka masa lalu kita. Ya, seorang anak, dia ditekan begitu rupa dengan orang tuanya, sehingga dia menjadi orang yang minder satu, brutal yang kedua. Itu sudah ada di dalam kehidupan anaknya. Dia memiliki pustaka masa lalu. Lah, pertanyaan sekarang, orang tua Anda menulis apa dalam hidup Anda? Tahu ya, saudara-saudara ya, saya pernah melayani saudara-saudara ya, seorang anak, dia di gudang papai. Nah, ning nong dewe sok gede ngenteni cewek gitu. Itu saya dengar, saudaraku, dan besarnya memang dia sudah gudangannya jadi. Gitu. Saudara-saudara, jadi itu jangan main-main dengan hal itu ya. Next. Ya. Silakan Gabriel baca. Amarah, 5 perasaan minder, 6 perasaan tertolak, 7 maupun perasaan gagal. Ya, terus bawah. Oleh karena itu kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menyingkapkan perkara-perkara yang tersembunyi di hati kita. Kita perlu mengalami kuasa nama Yesus untuk kesembuhan total atau luka-luka tersebut. Oke. Ya, nanti caranya tidak saya kasih tahu dulu, saudara-saudara. Jadi kalau Anda letih, ya, kemudian bosan, boring, yang seperti tadi saya ceritakan di awal, kemudian berbeban berat, yang lainnya senyum, Anda tidak bisa bergerak, gitu. Anda berbeban berat, letih lesu, berbeban berat, kemudian ada dendam atau amarah. Kemudian ada perasaan minder, lalu perasaan tertolak, lalu maupun perasaan gagal. Maka saudaraku, dipastikan bahwa itu menghalangi pertumbuhan Anda. Gitu ya. Kerohanian Anda tidak akan bisa bertumbuh dengan adanya ini. Nah, datangnya dari mana? Saudaraku, ini semua didatangkan dari sebuah namanya itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Gitu. Ini buah dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, nanti Anda punya PR, saudara-saudara ya, melayani teman saudara sendiri. Pelayanan seperti ini, saudaraku, ini pelayanannya tidak perlu tumpang tangan. Tumpang kaki apalagi? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia Anda lihat nomor 4, 5, 6. Permasalahannya ada di mana ini? Hati. Hatimu apa? Hati itu apa? Nek hati anatomi kan di sini ya. Tapi kalau hati yang dimaksud di sini apa? Rasa, apa meneh? Dari mana datangnya hati? Dari mata. Anda harus tahu, tak kasih tahu, ya. Hati Anda itu dibentuk oleh yang namanya roh dan jiwa.
Di materi nggak ada, Anda harus catat baik-baik. Roh dan jiwa. Nah, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak, dan lain-lain. Betul? Kalau Anda ini masa kecil Anda ditakut-takuti misalkan. Lisa misalkan ditakut-takuti. Ada seorang bapak, saudara ya. Dia, aku sudah, badannya gede. Latihan begini saudaraku. Nah delalai ada cecak jatuh, ekornya putus. Dia langsung pucat pasi. Ditengking, letak-letak dalam nama Yesus. Masih pucat pasi. Saudara-saudaraku, dia punya ketakutan dengan cicak. Rupanya dia dulu sering dikasih tahu, hi cicak, hi cicak, hi cicak. Apa dengan cicak? Ada apa dengan kegelapan? Ada apa dengan yang namanya musuh? Jadi dia punya rasa takut dulu, membentuk hatinya dia. Tahu ya maksud saya di sini ya? Iya. Kemudian satu lagi, mengenai dosa. Dosa Alkitab berkata memang itu maut. Saudara, ya. Dosa. Tetapi Alkitab juga mengatakan, saudaraku, kalau dosa itu diampuni, Anda disayang. Kalau diakui, Anda disayang. Betul enggak? Tapi berapa banyak kita kalau punya dosa kita tidak berani mengakui. Sehingga kita enggak dapat sayang. Maksud enggak? Karena bagi Anda, dosa itu sesuatu yang luar biasa. Enggak. Bahkan Alkitab berkata, hei maut di mana? Sangatmu. Dosa enggak ada powernya lagi. Bagi suami istri, saudaraku, keterbukaan mengenai masa lalu itu penting. Saudaraku, sangat penting. Kita sekali terbelenggu oleh ini. Ya, sehingga kita menjadi orang minder, orang marah, orang berbeban berat, semua itu ada di sini. Next. Ya, bagaimana caranya? Saudaraku, Yakobus 5 ayat, tadi jatahnya siapa? Sen. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Isinya Mengaku. mengaku, ya, mengakui. Jadi gampang toh. Perbuatan Anda begitu besar masalahnya dan konsekuensinya hanya bisa selesai dengan mengaku. Coba kasih tahu kanan kirimu gampang. Gampang, Rey. Mengaku itu gampang, Bril. Ya. Dua, Aldi. Mau mengampuni orang yang di Efesus 4 ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, isinya apa? Yang lain, Hmm? mengampuni orang yang lain. Saya tanya, siapa yang tidak mengisi bahan? Angkat kaki. Satu. Belum. Siapa yang belum? Oh, ini sebentar lagi saya meninggalkan teks. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Karena ini teks lama yang belum saya perbaharui. Isinya apa nih? Hah? Yang lain. Orang yang salah ini kayaknya ayatnya ini. Mau mengampuni orang yang berbuat salah, ya. Terus lanjut, Sen.
Saya kan karya Kristus. Apanya? 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati tidak ada dosa hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oke, terus lanjut. Lupakanlah luka batin. Filipi 4 ayat 8. Nah ini Anda coret, ini salah ini. Di teks Anda nanti Anda coret. Ini salah. Ya melupakan itu tidak mudah. Gitu. Khususnya bagi orang-orang tertentu, saudara-saudara, misalkan ini. Misalkan Anda ini ditipu. Anda punya modal cuman sedikit, lalu Anda ditipu. Wah itu rasanya enak itu, saudara-saudara. Anda jadi punya hutang, wah itu rasanya ngeri sekali. Sakitnya begitu dalam. Ya, saudara-saudara. Kalau disuruh melupakan ini, bisa. Tapi nanti jadi akar pahit. Tahu ya? Contohnya misalkan, Friska. Ya, Friska ini, wah, difitnah. Ya, difitnah, saudara saya. Dia tidak melakukan apa-apa. Tapi saudaraku, teman-temannya itu ngomong, teman pelayanannya, adiknya Grace ngomong, si papa mamanya yang pendeta ngomong, wes no lupakan aja. Lupakan. Tetapi Pak, sakitnya itu di sini. Wes to lupakan gitu loh. Oke, lupakan. Delalai dia punya teman baik hati. Si apa? Ica. Wah datang dia Ica, wah, ditraktir bakso, sedikit lupa. Dibawa ke Bandungan, menikmati pemandangan, lupa juga. Bertahun-tahun saudaraku lalai ketemu Mas Joko misalkan. Ya diajak nikah. Saudara-saudara, dia lupa betul. Tapi saya mau kasih tahu, kalau dia ingat kata-kata fitnah itu, mungkin dia bisa timbul amarah yang besar. Dia lupa kejadiannya, tapi buahnya itu muncul. Ngerti enggak maksud saya? Jadi lupa ini menurut nanti ya kita edit sama-sama ya, saudaraku ya, karena saya lupa. Tahu ya maksudnya, maka itu tidak boleh dilupakan, tapi harus diselesaikan. Ini caranya, next, ini yang baru saya masukkan. Ya, Alkitab berkata demikian, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, apa? Bapamu yang di surga tidak mengampuni kamu. Saudaraku, satu contohnya Ica bawa bangkai. Ya saudaraku, dia ngomong sama Friska, buang dong Fris, jijik. Tapi dibawa dia. Lalu dia datang kepada Bu Lucy. Bu Lucy kan juga bau. Bu Lucy ngomong, kalau kamu enggak buang punya Friska dan punyamu, aku juga tidak akan membuang. Bangkit. Saudara-saudara, saya jelaskan dulu. Pengampunan itu sebuah proses. Ya. Yang pertama, pengampunan sebagai kelepasan. Ini misalkan contohnya nih, ya. Contoh lagi. Jangan Ica. Sebelah Keko. Keko ya. Sini Kek, maju ke depan Kek.
Loh ini panggilan sayang. Oh, enggak tahu kamu ya, keke ya. Sini kek. Ya, saudara, Keko ini gadis cantik. Amin. Ya, ini gadis cantik saudaraku. Nah, delalai saudaraku, seneng. Delalai etok-etokan. Ya, saudara-saudara, tapi ya saudaraku, tapi Sen ki senengnya malah Mbak Ci Erni. Waduh. Keliru yo. Keliru. Kamu senengnya ndelalai sama Sen-sen. Ya toh? Wah, ini Sen berdoa puasa mati-matian. Tuhan taruh bicara Tuhan kepada dia gitu. Ini saya anggap ini contoh loh ya, gitu, contoh aja. Enggak. Nah, tapi si Keko itu senengnya sama tadi Sen-sen, saudaraku. Nah, dia orangnya enggak banyak omong loh, diem. Benar tadi ceritanya gitu ya. Sen-sen saya yakin. Nah, sini Sen. Lewat sana. Ayo ndang cepet. Sen, sini Sen. Kita main sandiwara dulu. Ya. Urung kamu belum. Ya. Ya. Keko saudaraku, ini tadi Sen suka. Ya, tapi dia sukanya sama Sen-sen. Nah, saya tanya kepada Anda, ini sudah investasinya besar ke sini. Pulsa, data. Apa nih? Es krim, apa nih? HP katanya. Wah, saudaraku. Hah? Kok Aldi? Oh belum, nanti. Nah, saya cerita kepada Anda, dengarkan baik-baik dulu, saudara-saudara. Nandelalahe mereka ini menikah. Ini nganu, apa itu namanya? Ya. Delala ini menikah. Nah, sekarang saya tanya, sakit hatinya itu di mana? Dia datang ke Pak Pendeta, saudaraku. Lalu Pak Pendetanya ngomong, loh kamu tahu firman Tuhan ngomong Matius 6 ayat 14 dan sampai ke 15 itu. Dia tahu enggak bahwa dia harus mengampuni? Yang jadi masalah, Pak, lah loro hatiku ini taruh mana kalau lihat mereka berdua. Ngerti ya saudara ya? Ngerti maksud saya ya? Weh, ngerti enggak? Guyu-guyu tapi ra ngerti loh. Tahu ya saudara ya? Jadi saudaraku, ini orang saudaraku loro hati karena bertepuk sebelah tangan saudara. Apakah mereka bersalah? Ya enggak. Saudara-saudaraku, sakitnya di sini gitu. Dia tahu kalau harus mengampuni. Tahu firman Tuhan ngomong, lupakan. Anda butuh waktu untuk melupakan. Dan kalau itu tidak selesai, itu jadi buah dan akar pahit. Ngerti ya? Yang pertama saudaraku, Sen ini melakukan pembohongan. Yang pertama dibohongi, pasti dirinya sih. Ngomong, aku rak popo lah. Ispen,
Oke, siji banding 8. Gitu. Si R juga aku suka. Si Ini Mas Rino wajahnya apa? Tak lihat. Nah, aku dia membohongi dirinya kan. Banyak orang itu membohongi diri. Sebenarnya hatinya dia punya masalah. Kemudian saudaraku, tapi karena dia baik, saudaraku ditanya sama papa mamai, kamu kok sikapmu aneh toh? Dia bilang, aku rapopo, jawabnya dia gitu. Tapi saudaraku, kalau Anda perempuan, saya jamin Anda nulis puisi. Betapa kejamnya dunia ini. Ini karena laki aja. Main game, betul nggak? Saudara-saudaraku, benar nggak? Iya, tapi sesungguhnya hidup yang nyata, saudaraku, ketika papa mamahnya tanya, dia jawab, aku rapopo. Malah kadangkala dia, saudaraku, saya mau beritahukan bahwa anak pertama dari setan adalah dusta. Anak sulung setan. Kalau ada pendusta berarti Anda anak sulung. Saya kasih tahu. Yang kedua, saudaraku, dia bisa gusar, itu anak kedua, saudaraku. Oh, papa mamanya terus mendesak. Dia bisa sikut papai. Kenapa papa kita terus? Dia sudah melakukan pemberontakan. Saudara-saudaraku. Dia sudah melakukan sebuah dosa. Jadi dosa pemberontakan bukan masuknya roh jahat di sana. Tapi karena itu mekanisme sebuah pelarian. Mau ditengking dalam nama Yesus, roh dusta keluar. Saudaraku, dalam nama Yesus. Dia mana? Nyatak gitu. Anda tahu saya pernah melayani kelepasan dan saya pas tutup mata dijotos. Orang ini punya 99 jurus. Nah, delalai waktu itu belum pengalaman. Waktu melayani kelepasan, tutup mata. Buka mata. Setannya akan melayani saya. Ngerti maksud saya ya, saudara? Jadi, dia punya permasalahan. Permasalahan dia sekarang tidak lagi di mereka, tapi di mana? Dalam hatinya Sen. Tidak usah nangis. Noel paham? Ya. Iya. Saudara, maka saudaraku, kalau dia mencari jalan keluar terus, saudaraku, dia bisa aktif main musik. Ya saudaraku, yang mungkin papahnya aja cuma seminggu sekali. Dia setiap minggu ke gereja, setiap hari. Main musik terus. Padahal itu mekanisme pelarian. Tapi ada yang masih dunia, mereka malah ke simpang 5, muter, delok suket terus. Ya ijo kabeh tuh gitu. Ngerti ya saudara? Ada yang minum berkata-kata, tapi semua mekanisme pelarian, permasalahannya di sini. Ada yang pindah gereja. Pindah gereja saudaraku. Delok ke sen-sen sama keko, aduh. Mau peteng, dia pindah gereja, saudara. Pindah gereja, tapi masalahnya di mana? Walaupun dia pindah di gerejanya Tuhan Yesus, di surga sana. Masalahnya tidak selesai. Sampai di sini paham? Coba beritahu kanan kirimu, aku ngerti sih dimaksud Pak Pendeta. Loh kok malah kompakan, hidup berdua. Kamu belum. Jelas saudara ya? Ya. Nah, saudaraku, maka itu saudaraku, pengampunan itu harus yang pertama sebagai kelepasan. Dia bukan hanya pedih hati. Pedih itu di mana tuh? Di kepala atau di pantat? Di hati yang dibentuk oleh roh dan jiwa tadi.
dia punya rasa pedih. Itu harus dilepaskan. Kalau ingat sen-sen, dia lihat fotonya sen-sen diinjak-injak. Itu juga harus dilepaskan. Jadi ya, jadi saudaraku, kelepasan ini harus melepaskan yang disebut emosi negatif. Kayaknya Anda cuma bisa sampai sini hari ini. Kita baru pulang kasih aja. Ya. Karena materinya terlalu banyak. Gitu. Emosi-emosi negatif semua harus dilepaskan. Perasaan marah, jengkel, investasi ini dibalik tidak dipulangkan tadi. Itu semua bikin dia marah, saudaraku. Ya, semua itu ada di sini, di dalam sini. Ayo nang, sini nang. Ya, saya duduk, kamu berdiri. Asisten. Jadi Anda mengerti bahwa setiap kita punya emosi negatif. Mungkin itu kejadian, saudara-saudara, waktu Anda kecil. Waktu Anda seusia sen. Anda sudah dicampakkan. Anda sudah dikhianati, Anda dibuang. Semua ini ada di sini. Dan Anda harus melepaskan semua. Yang terakhir Anda lepaskan adalah cap memang. Kabeh wong wedok padha wae. Tahu, saudaraku? Itu adalah awal dari lesbi. Dia mulai menyukai sesama jenis. Karena seringnya terluka. Saudara-saudara. Ini belum luka ayah, luka ibu. Saya sedang bahas luka teman. Jadi, Sen, saudaraku, dia punya stempel wong wedok padha wae. Perempuan sama aja. Itu sudah meracuni dirinya. Tahu ya? Nah, oleh karena itu Sen harus lepaskan. Yang pertama, mengampuni itu pengampunan sebagai kelepasan. Melepaskan emosi-emosi negatif. Yang kedua, kalau Anda mengampuni, pengampunan itu harus sebagai pertukaran. Ditukar. Kalau dia ketemu sen-sen, saudaraku, kalau sudah melepaskan perasaan negatif, jengkel, marah, walaupun pertama mungkin canggung, dia harus berkata dalam hati dan pikirannya, sen-sen orang baik, aku harus bersuka cita. Harus damai sejahtera. Aku wis telurong dino iki ngadeg terus, kancarono. 2 hari saya, saudaraku, tadi malam Sol. Hari ini tadi pagi 2 jam di Klipang. Ini kentenan konconi itu ya. Saudaraku, jadi ditukar. Kalau ada pikiran, memang Sen itu sahabat yang mengkhianati aku. Ditukar. Tahu enggak? Sen adalah orang baik. Tidak, Keiko adalah orang yang baik. Ditukar semua dengan damai sejahtera dan sukacita. Sebenarnya ini saya kurang. Tambahi pengampunan adalah sebagai pertukaran. Poin 1 dengan sukacita dan damai sejahtera dan firman Tuhan. Ya, ditukar gitu. Yang ketiga, pengampunan sebagai rekonsiliasi. Dia harus jujur, tolong sen-sen naik lagi. Saya enggak boleh lepas ini ya? Oh iya. Oke. Ya. Keiko mau ikut naik? Nah, saudaraku, waktu ketemu, sebelum dia melepaskan, udah salaman? Udah. Siapa yang mau duluan? Eva mau ikut?
Jadi pengampunan itu, saudaraku, sebagai sebuah rekonsiliasi. Sen datang kepada Sen berhadapan. Jangan jabatan dulu sama Pak Kris. Ini saudaraku ya. Nah, dia harus jujur dengan hatinya dia. Tahu ya? Dia harus jujur ngomong bahwa saya tidak suka dulu kamu sama Keko. Dia jujur, saudaraku. Nah, di sini pura-pura kaget, saudaraku. Jangan gitu kaget. Saudaraku tahu ya, harus rekonsiliasi. Kalau dengan papahnya, kalau dengan mamah Anda terluka, kalau dengan kehidupan ini Anda terluka, ya Anda pertama Anda lepaskan dulu. Anda terluka dengan kebiasaan tubuh Anda harus lepaskan dulu itu semua. Perasaan marah, perasaan dibedakan, perasaan jengkel, perasaan yang dikhianati, yang direndahkan, yang ditolak. Semua itu saudaraku Anda harus lepaskan dulu. Baru setelah itu Anda tukar dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan firman Tuhan. Sampai di sini jelas? Saudaraku, nah yang ketiga rekonsiliasi. Temui keadaan hidup itu. Temui tubuhmu itu. Temui orang yang menyakiti itu. Temui papah mamahmu dan terbuka di sana. Itu pengampunan sebagai rekonsiliasi. Kemudian yang terakhir keempat adalah proses. Pengampunan itu sebagai sebuah proses. Butuh waktu untuk Anda kembali normal. Sampai di sini jelas? Jelas? Jelas dah. Minum kopi kalau belum. Silahkan duduk, tepuk tangan. Kenapa geleng-geleng kepala? Ojo ngomong bapakmu. Oh, bapaknya nonton ya. Nah, saudara-saudara, itu proses mengampuni. Oke? Nah, seringkali yang menjadi permasalahan itu kita tidak tahu. Tapi kita punya tabiat buruk yang orang lain juga nggak tahu. Contohnya misalkan, suka onani, suka masturbasi, ke situs-situs porno. Itu orang ngomong dosa khusus. Tapi sebenarnya, saudaraku, itu bukan dosa khusus. Mungkin itu buah dari akar pahit itu. Karena dia melupakan terus, saudaraku, dia melupakan terus sehingga itu ada. Gitu. Menjadi akar. Anda tahu bahwa Ibrani berkata, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, supaya jangan timbul akar pahit yang menyebabkan rusuh, cabul, temar, sarkasme. Akarnya dari mana? Pahit. Saudara-saudara. Nah, untuk mengerti akar pahit itu tidak mudah. Karena bisa jadi itu akar pahit adalah turunan. Saya jujur, saudaraku, saya tidak suka dulu sama orang Tionghoa. Tapi bojoku wong Cina. Kenapa? Dulu saudaraku tiba-tiba aja tidak suka. Saya tidak pernah, saudaraku, untuk punya pengalaman buruk dengan orang Tionghoa. Tapi tiba-tiba saya mendapati diri saya tidak suka karena turunan. Dosa yang diturunkan atau konsekuensi. Saudaraku, zaman SMA itu aja sudah moh gitu. Oh, demikian orang Tionghoa dengan orang pribumi juga sama. Nah, untuk mengerti bahwa akarnya di mana, kita butuh pelayanan Roh Kudus.
Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan dulu enggak? Silakan. Ini saya sampai jam berapa ya, Tri? Pak Tam? Setengah satu, oke. Jadi untuk kelepasan dan nganu Anda, saya enggak bisa nganu Anda waktunya ini. Karena sebenarnya ilmu ini berkembang. Bahannya belum saya kembangkan. Saudaraku. Ya ada sekarang pelayanan terhadap LGBT itu juga. Luka ayah, luka ibu. Juga spesial itu. Dulu. Next dulu. Kayaknya kita nggak nyampe di sini. Turn off dulu. Saudara, Anda harus belajar untuk mengampuni. Okay? Nah, saya ingin tunjukkan sebuah pelayanan Roh Kudus kepada Anda, dan Anda nanti saling melayani. Ya, saya mungkin minta tolong Karen aja maju ke depan untuk menjadi. Saya barusan sama istri melayani orang, saudara-saudara ya. Orang itu dia merasa bahwa dunianya dia buruk. Gitu. Dari mana akarnya? Kita harus cari. Akarnya itu di mana? Nah, kalau mudah, saudara, adalah kalau peristiwa-peristiwa misalkan terjadi kecelakaan gitu. Saya punya anak PA, saudaraku, itu terjadi kecelakaan. Dan sejak saat itu dia nggak berani nyetir. Nggak berani lagi naik mobil. Kemana-mana dia jalan. Nah, Roh Kudus beritahu dia dan layani dia secara pribadi. Nah, saya ingin bagaimana tingkat pelayanan Anda. Pelayanan ini bukan pelayanan teknik yang bisa kita miliki walaupun kita belajar psikologi. Saudara, itu. Walaupun kita belajar psikologi, kita tetap harus menambahkan Roh Kudus. Ya. Atau selain Karen ada sukarelawan, volunteer maju ke depan yang butuh didoakan. Mau Friska? Iya, boleh maju ke depan sini. Tepuk tangan dulu buat Friska. Minta kursi. Apakah Cik Kiki ada? Tidak ada ya? Waduh, aku ditinggal sendirian. Nah, duduk sini. Satu lagi kursi buat Cik Kiki. Ya, dari materi yang Anda dapatkan hari ini, saya ingin memberikan sebuah praktek pelayanan supaya Anda bisa mempraktekkan itu. Anda buka mata dan Anda melihat bagaimana, lalu Anda nanti saling melayani. Ambil pasangan ya, gitu. Ambil pasangan. Ya, yang pertama, saudara harus minta tolong Roh Kudus, sebab Roh Kudus yang mengetahui dia. Kita tidak. Kita hanya ngerti dari teknik konseling. Tapi kejadian apa yang tahu adalah dia dengan Roh Kudus. Betul nggak? Setuju? Oleh karena itu Roh Kudus akan bicara kepada dia secara pribadi. Dan Anda harus, kalau Anda nanti melayani, Anda harus siap catatan. Supaya tidak lupa. Saya bukan berarti sudah membagikan gini tidak butuh dilayani, saya butuh dilayani juga. Ya. Karena itu pemulihan seumur hidup ke belakang. Gitu. Nah, teknik pertama, saudaraku, kita harus berdoa, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kita. Dan bagian dia nanti adalah kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu, maka
dia akan terbuka gitu. Karena prinsip pemulihan adalah terbuka. Tanpa terbuka tidak bisa. Ya. Kita tidak perlu menumpang tangan macam-macam. Karena Roh Kudus yang akan berurusan dengan dia. Jelas? Ya, bisa soal trauma terhadap fobia. Fobia itu trauma terhadap hewan. Bisa juga terhadap sakit. Jarum suntik atau apa gitu. Banyak hal. Saudara-saudara, Tuhan mau kita sempurna. Oke? Siap melihatnya? Ya. Tidak boleh bersuara. Tenang dan santai. Ya, Grace, enggak apa-apa kan, Grace? Kakak di sini. Grace juga mau. Ya. Oke, mari kita berdoa. Kamu boleh tutup mata berdoa. Ya. Nanti kalau Roh Kudus berbicara, biasanya dia mengingatkan sesuatu peristiwa atau permasalahan atau sesuatu yang enggak tahu, yang Roh Kudus ingatin saya enggak tahu karena itu semua urusan Roh Kudus dengan Rizka. Ya. Bapa, berkatilah saudari kami. Roh Kudus bicara kepada Friska. Adakah dalam hidup-hidup dia sesuatu yang menghambat pertumbuhan rohani dia? Adakah peristiwa-peristiwa yang itu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi dia? Engkau berbicara secara pribadi kepada dia. Dalam hatinya, dalam pikirannya. Dan aku menolak keluar, aku membuka setiap ruang-ruang hidup saudari kami ini di dalam nama Yesus. Bahkan di dalam kandungan. Bahkan juga sebelum papanya ke atas, sebelum mamanya ke atas. Aku berdoa, berbicara Roh Kudus kepada dia. Ruang-ruang hatinya terbuka bagimu. Di dalam nama Yesus. Biar dia berurusan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara. Ini urusannya dia dengan Roh Kudus. Roh Kudus sedang layani dia. Kita tidak ngerti apa yang di hatinya dia. Kecuali Roh Kudus berbicara. Biar Roh Kudus membawa dia kepada satu kehidupan dan menyelesaikan. Dia roh yang menolong kita. Kita harus hormati Roh Kudus. Terus berbicara. Dia mengangkat bebannya. Dia membawa kepada sebuah peristiwa yang mungkin dia tidak sukai. Rizka bisa buka mata sekarang ke Om Kris. Bisa cerita kepada Tante Kiki, Roh Kudus ingatkan hal apa kepada
eh, Roh Kudus menunjukkan kepada dia bahwa ada sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan itu ada poin yang saya rasa harus kita doakan. Kenapa itu terjadi? Gitu. Bisa jadi baru di situ ketahuan bahwa sebenarnya roh jahat sedang mengancam dia atau mengintimidasi dia karena ada faktor yang dia sebut kata dia menjadi kesepian. Gitu. Kesepian adalah penyakit yang paling besar di muka bumi ini. Paling berbahaya, bukan tumor, bukan AIDS, tapi kesepian. Saudara-saudaraku. Nah, bisa jadi itu berhubungan di dalam kandungan, bisa jadi itu berhubungan di tempat lain. Kita harus tanya, Roh Kudus akan pulihkan dia, Roh Kudus akan bawa dia kepada sebuah pengalaman yang lebih dalam. Mengerti maksud saya di sini? Apakah Anda paham? Apakah Anda bisa nanti mempraktekannya? Anda harus hormati Roh Kudus. Sebab dia yang sanggup memulihkan. Gitu. Ya, kita akan tanya, kita akan berdoa sekali lagi, dan Roh Kudus nanti akan bawa dia kepada mungkin sesuatu yang harus dia bereskan. Karena hari ini, apakah Friska dengan hal itu sudah mengalami lega, sudah tadi Roh Kudus? Belum, saudaraku. Jadi kita harus minta tolong Roh Kudus untuk melayani Friska secara pribadi. Jelas? Tapi Anda mengerti prosesnya? Roh Kudus akan bicara kepada Anda secara langsung. Bisa untuk terus terbuka dengan teman sebelah. Boleh bertiga juga boleh. Suami istri lebih bagus. Gitu. Ada yang bertanyakan dulu sebelum masuk nanti yang kedua? Kayaknya karena saya lihat Roh Kudus masih bicara kepada dia, jadi biarkan dia bersama Roh Kudus sendiri. Ya, tetapi saya mungkin Mama bisa dengan ini sedikit, tetapi saya ingin Anda sebelum saya minta Anda praktek, oh ya ini udah lebih 10 menit, kita janjian dulu. Dari Pak Kepala Sekolah suruh lanjut dari Anda. Kalau yang harus disepakati dulu, karena saya pasti dapat sesi-sesi ini panjang. Saudaraku, kemarin di Soar juga saya tidak selesai. Ini baru malah sesi 1. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda bisa ambil dua-dua, Anda mulai praktek. Dan nikmati pelayanan Roh Kudus. Itu spesial bagi Anda. Gitu. Silahkan. Ambil kursi, dua-dua berhadapan. Siapa dulu melayani siapa dulu. Ya. Hormati Roh Kudus, dia roh yang tertib. Saya lihat kayaknya juga Roh Kudus belum selesai dengan Friska. Sekalipun sudah
Priska, tunggu di sana. Dan pulihkanlah Priska. Bawalah dia. Ya, mulai Anda bercerita dulu, minta Roh Kudus buka. Siapapun bisa dipakai oleh Roh Kudus. Ini bukan pelayanan khusus, tetapi siapapun bisa. Gitu. Ya, hanya tinggal Anda menghormati Roh Kudus atau tidak. Chris sama Keiko di sini, nak, sayang. Sebelah sini, depan. Kursi 2 ini. Ini soalnya kalau Anda teruskan sampai 3 bulan, 4 bulan juga belum selesai. Karena yang namanya pemulihan itu pelayanan mundur. Ya, pelayanan mundur. Tapi yang jelas poinnya adalah Anda bisa merasakan Roh Kudus bekerja. Kalau Anda sendiri bisa merasakan Roh Kudus bekerja, Anda bisa melayani orang lain bekerja. Anda tahu, ya, kuncinya terbuka, jujur, gitu. Kuncinya Roh Kudus suka orang yang jujur dan terbuka. Ya, nanti yang belum selesai diselesaikan janjian sama teman pasangannya. Oke, tekniknya sudah saya ajari. Yang belum jelas bisa tanya. Teman-teman luar kota, apakah Lighthouse sudah oke? Ya sampai 3 bulan, 4 bulan ya belum. Ini pelayanan mundur nih. Tapi yang jelas Anda bisa merasakan kelegaan mungkin hari ini sedikit. Ya, atau janjian sama temanmu, teman pasangannya yang hari ini konseling, itu menjadi rahasia iman. Tidak boleh diumbar, diceritakan. Ya, jelas? Itu menjadi rahasia iman. Bakar buang ke laut. Oke, kalau sudah kita tutup, kita bubar ya. Untuk kelepasan dan kutuk, saya tahu lanjutnya kapan. Itu memang harus sesi sendiri-sendiri. Sarah sudah lega? Sip? Bintang? Ya, nanti dilanjut sendiri ya, sama Bu Tri janjian, sama Bu Fernando, sama Bu Tony janjian sendiri-sendiri. Ya, sampai dalam enggak apa-apa. Kita tutup dalam doa.